Akhirnya jeda transfer David. Kita fokus sekarang. Mulai lagi pertandingan. Ketikal. Cuman ada akad nih, Pres. Apa tuh? Soal hasil transfer. Hasil transfer? Iya. Ada klub yang cuan, ada yang enggak. Oh iya jelas, pasti. Contoh, Chelsea beli 14 pemain. Dia jual 17 pemain. Dia beli 14 pemain itu 293 juta euro, tapi ya bukan pound pasti lebih mahal ya. Dia jual, keluar 22 pemain cuan 322 juta. Memang limit. Chelsea itu badannya udah kayak Indomaret. Serius kan? Burnley tim kecil gitu, kecil. Yang baru kalah Dia masuk 14 pemain, iya baru kalah 14 pemain. Dia Keluar 17 pemain. Oke, cuan dong. Dia dapat duit dia keluar 128 juta. Lumayan kan, 14 pemain. Keuntungannya 35 juta. 17 pemain. Enggak dong. Wah, jualnya 17 pemain 35 juta acuan untuk tim kecil loh. Oh gitu. Crystal Palace yang juara kemarin. Ya kan dia jual pemain yang gede nih. Iya, ada CC ya kan Barcelona. Dia masuk 5 pemain baru. 55 juta. 55 juta. Untung dong. Kan dia ngelepas ke Arsenal aja berapa? Belum. Keluar 6 pemain. Iya. 73 juta pemasukan. Cuan. Nah, yang gue mau sorot nih tangganya. Yang tadi klub barunya Eze. Iya, klub barunya Eze. Masuk 9 pemain. Iya, Keres. Itulah Eze. Siapa tengahnya gue lupa. Siapa? Kamera Zubimendi. Norgard. Dia beli 293 juta. Wih, gila luar biasa. Arsenal banyak duitnya sekarang ya. Banyak. Ya, posisi 2-4 tahun. 3 tahun. Dia beli 9 pemain, yang keluar 12 pemain. Wih, cuan dong. Cuan harusnya. Harusnya cuan dong. Crystal Palace aja 73 juta. Iya. Tapi lu tau harus cover. Berapa? Cuma dapat 10 juta ya. Dari penjualan sama pembelian untuk cuma 10 juta. Itu klub nggak belajar sama Chelsea nggak? Lemes ya? Lemes. Lo harus juara supaya untung. Iya nggak sih? Apalagi besok lawan Forest. Iya kan? Yang mau kita bahas. Forest, tapi masalahnya, tapi nanti kita bahas, cuma sebelum ini kita preview aja. Lawan Forest yang dimanajerin sama mantan manajernya Spurs ya, dendam pribadi. Menarik kita bahas. Kita bahas aja. Baper. Kembali lagi bersama saya Patrick dan Raymond bro. Oke, kita mau bahas nih guys pertandingan di game week keempat. Kemarin nasional udah selesai, lumayan lah ya nonton Onana sama Cameron. Nonton gua. Ada pertandingan dia selesai dia nonton viral. Ya gue jujur nggak nonton karena gue udah cukup kasihan sebelumnya sama dia. Mau gaji? Enggak, lu lihat dong. Dia nggak bagus. Nggak cuma maksudnya gini ya, maksudnya kita juga sering namanya pemain keluar dari klub kan. Tapi gue belum pernah melihat pemain keluar dari klub di begitu happy-nya semua supporter MU. kayak alhamdulillah menang champion. Iya, kayak menang champion tuh. Yang sampai podcast di luar juga pada ngerayain, cuma gila. Gue sampai kepikiran waktu itu mah. Tapi gue kan ya kalau kita bikin tumpengan pas nobar. Lu aja. Boleh tuh. Makanya kalian datang nobar besok ya. Ya jangan lupa kita ini sekarang ini lagi syuting di Litio. Di Radio Dalam nomor 17. Tobar itu kelihatan. Tobarnya di belakang. Kita tetap adakan nobar dan jangan lupa big match di akhir pekan ini. Big match. Ini tim papan atas lawan tim mediocre. Big match, derby tengah, buat big match. Posisi City juga posisi 8 sama 13 ketemu kan gitu.
Jadi ya, tapi itu pertandingan Manchester Derby. Jelas tuh. Manchester Derby kita adakan di Lithium Rooftop Bar hari Minggu Jam 9. RSVP duluan ya. 21.30 ada. Nanti detailnya ada di sini. Oke? Oke, kita mau bahas tim pertama dulu nih, Pak. Yuk. Arsenal. Arsenal. Ada banyak saja tapi kita cuma bisa Gua tahu itu doang. Arsenal, Mikel Arteta, Arteta. Nottingham Forest, yang sekarang sudah dilatih di bingung. Ntar aja kita bahas ya. Ini laga pertamanya Ainge poster kedua. Setelah main dipecat dari... Nuno Espirito Santo, gue nggak paham lagi dari itu. Ya, itu gua bener-bener gak ngerti ya. Nggak ngerti. Maksudnya, gua ngerti Forest itu punya ambisi Iya. untuk menjadi tim yang besar seperti, karena jangan salah, bagi kita yang masih umur segini, kita mungkin nggak bisa. Ya, maksudnya gua aja masih tergolong muda melihat sejarahnya Forest, karena Forest itu sebuah tim yang sangat sangat luar biasa. Dulu juara champion. Jadi gua cuma sekilas aja ngasih tahu biar nggak masalah durasi juga. Kan jadi panjang durasi ngomongin ini doang ya. Yalah. Nggak, maksudnya Nottingham Forest itu dulu adalah sebuah cerita yang ibaratnya kalau lu main football manager itu, inilah yang lu lakukan. Iya. Mereka tuh datang dari Liga 1 naik ke Championship. Kalau format yang sekarang Perjuangannya luar biasa. perjuangannya dari Liga 1 juara, naik ke Championship juara, masuk ke Premier League. Ketika udah proven, Iya, bukan Premier League waktu itu, Divisi 1. Mereka langsung menjuarai Divisi 1 dan langsung juara Champions League. Tapi fairy tale-nya itu nggak semuanya berbahagia akhirnya. Di musim kedua, mereka tetap juara Champions League. Cuma degradasi. Kan kocak ya. ini yang gue bingung yang dilakukan sama pemilik sekarang gitu ya. Ini klub udah bagus, memang sih mereka kepleset di akhir-akhir turnamen IPL, kompetisi liga. Kenapa diganti gitu? Lagi gila-gilanya Nuno Espirito Santo tiba-tiba diganti sama orang yang udah terbukti gagal di klub sekelas dan Hotspur. Gagal nggak sih? Gagal menurut gue. Karena Hancur-hancuran. Spurs ini juga kan sebenarnya ada pengaruh dari ownernya yang memang suka. Levi. Iya, Levi itu kan suka banget yang namanya, dia tuh ikut campurnya kan terlalu banyak. Itu juga yang mempengaruhi kemarin itu. Ya, iya. Nah, makanya gue bingung. Kalau lu bilang tadi gagal, gue sih belum ngeliat dia gagal. Cuma memang mungkin nggak cocok dengan Jose Mourinho juga pelatih bagus nih. Jose Mourinho. Tapi pas waktu kita di Manchester United menjadi kayak nggak beres gitu kan. Balik lagi sih kalau menurut gue, pertanyaan nomor satu yang terbesar, ya sama kayak lu. Nottingham Forest ini ibaratnya kayak lu nggak tahu berterima kasih banget. Karena Iya. Nuno saat dia memegang Nottingham Forest, kalau kita Gak ada yang kuning lah. pada lupa musim sebelum Nuno masuk, mereka tuh hampir degradasi loh. Dan Nuno yang membawa mereka tuh stabil. Nah sekarang ini, Jadi musim lalu luar biasa sih. iya. Nah, cuman yang balik lagi, gue ngerti, mereka mungkin punya aspirasi untuk menjadi salah satu tim besar lagi. Iya. Iya. Tapi apakah Ars yang menjadi nggak mau sabar gitu. Iya. Ya ini tipikal apa ya gue bilang, ya klub kecil ya nggak sih. Klub kecil yang mau coba. mereka lebih gede daripada Arsenal, bos. Nah, ini Mereka udah menang 2 kali Champions League. Oke. Ini gue tahu ada satu chat. Champions of Europe, you'll never sing that. You'll never sing that. You'll never sing that. Champions of Europe, you'll never sing that. Nggak, karena waktu itu kemarin bilang, ini kenapa sih Porsalang kok nggak ada lagi Chan di openingnya? Ini peringkat 1 lawan peringkat 7. Peringkat 7-nya pelatih baru. Tapi ada keunggulannya nih. Arsenal kayaknya cedera banyak banget. Siapa yang cedera dari Arsenal? Banyak nih. Ada Ben White, Oke. Saka, hamstring. Saka yang Pemain barunya, Lorgar. Ada. Entok apa? Nok, katanya nok. Pas latihan. Gabriel Jesus mah nggak usah diomongin ya. Kayak Havertz cuy. Maksud gua, Gak usah ngomongin juga sih. enggak. Maksud gua gini, Gyökeres sekarang belum stabil. Kalau gua bilang, kemarin berantakan banget men. Kebanyakan benerin rambut yang kita bahas. Kehilangan kayak Havertz menurut gua lawan Nottingham Forest. Memang pelatih baru, tapi kan pemain-pemainnya luar biasa semua. Belum lagi William Saliba hilang. Engkel kan kemarin. Enggak, tapi tetap aja mau semua yang ngomongan lu itu yang cedera itu memang Ini pemain penting semua menurut betul. gue. Itu akan mempengaruhi pertandingan Arsenal lawan Forest besok.
Cuma tetap aja ada satu hal yang berubah ya. Apa? Pelatihnya masih Oke, kita lewatin dulu Arsenal tim Forest. Itu tanggung jawab. Langsung aja kita ke Bournemouth. Tadai! Ganti laptop. Wah, Anda hebat. Stikernya hilang. Poros. AJ Cameron. Oke. Ini loh, harusnya ngerapin rambut tuh. Dia udah capek. Ya ditinggal udah sampai 11 malam. 11 malam nih bro. Oke lanjut. Magic lagi. Bournemouth dengan Andoni Iraola lawan Brighton dengan Fabian Hurstler, di mana 4-1-4-1 lawan 4-2-3-1. Hurstler juga sebenarnya bisa 4-1-4-1, makanya bedanya mungkin dari pemain yang injury. Brighton juga lumayan banyak nih, ada Adam Webster, Solly March. Ya, kalau menurut gue sih ini nanggung mau. Jadi, Tapi semua tim yang udah kalah. ya sih kalah. Makanya kalian yang mau pasang taruhan, ambil kebalikannya aja. Lanjut aja langsung ke Crystal Palace. Oliver Glasner lawan Sunderland, Revision Priest. Wih, Sandi. 3-4-2-1 lawan 4-3-3 flat. Black Cat. Gila nih. Cuman ya, ternyata kalau gue perhatiin di sini banyak loh pemain-pemain yang cedera baru di awal-awal musim begini. Crystal Palace ada Morton tuh. Itu mungkin kenapa nggak diambil ya? Nggak gitu diambil. Mungkinan kemarin tuh ya udahlah. Belum lagi Nketiah sama Ismail Assari juga cedera. Jadi menurut gue ini Crystal Palace yang kemarin rekornya juga lagi lumayan bagus, ketemu Sunderland yang kemarin menang. Menang 2-1 lawan Jadi Brentford. ini partai menurut gue Inggris banget sih ini. Bahkan Inggris banget. Goks sih itu. Goks. Kalau di tahun Tapi Palace juga kemarin menang telak. Iya, makanya gue bilang trennya lagi sama-sama bagus karena emang dua-duanya ya kick ras banget ini. Iya. Ya, apalagi si Sunderland bukan ini kan pelatih Inter ya kan. Iya. 4-3-3 flat buset. Itu benar-benar full tackling. Lanjut ke Everton, David Moyes yang lagi gila-gilaan pemainnya oke-oke banget nih. Lawannya Unai Emery, Aston Villa. Dua-duanya pekan lalu Sama-sama 4-2-3-1 tackling Unai. Ini pertandingan keduanya di stadion baru di Kitchen. Bramley Moore. Dia sama-sama mengejutkan di game terakhir. Everton menang 2-3 terakhir di lawan Wolves ya di Molineux. Terus terakhir dia yang kita kalah bukan terakhir, dua pertandingan sebelumnya kita kalah lawan Grimsby. Mereka menang 2-0 lawan Mansfield Town. Sedangkan Villa ini juga lagi sulit buat bangun, kalah 2 kali beruntun terakhir. tapi kemarin menang. Menang kalah. Iya. Minggu lalu. Iya, maksud gua ini lagi gak kondusif juga sih. Di Aston Villa kehilangan Nader Onana sama Boubacar Kamara. Aston Villa kalah sih kemarin. Ya, makanya gue bilang kalah beruntun. Dua-duanya cedera hamstring tuh. Ini bahaya ini. Ini udah jadi catatan tim Inggris. Baru awal musim udah banyak yang hamstring, termasuk kita kan. Matheus Cunha. Ross Barkley juga walaupun bukan hamstring tapi lack of fitness kan udah jelas mungkin flu kali itu nggak tahu. Tapi ini menarik mengingat ini stadion baru, mereka harus paling nggak mencar kemenangan lain lah di stadion baru. Belum menang. Sebenarnya Aston Villa ini salah satu faktornya itu mental daripada pemain-pemain ini juga kena kalau menurut gue. Iya. Internally di dressing roomnya. Belum lagi pelatihnya berantem sama kiper. Ya makanya internal dressing roomnya Aston Villa ini juga nggak cuma kita ngomongin Emi Martinez yang memang ya bolak-balik si Mr. Goody Bening bilang bagaimana dengan Bizot, Marco Bizot. Tapi di luar itu juga kalau kita ingat di awal bursa transfer ini Oli Watkins sudah sempat diisukan mau dilepas ke mereka. Dan dia setuju lagi, dia mau. Betul. Nah, salah satunya kan Manchester United juga. Ini yang menurut gue di dressing roomnya Aston Villa ini juga sedang tidak harmonis. Ini yang mungkin menjadi pengaruh. Apalagi ini langsung saya dengan seorang pelatih. Ya, kurang lebih
Kalau di kita waktu itu Erik Ten Hag, Iya. ketika Setuju. dressing room nggak harmonis, apapun yang dilempar depan pemain Nggak akan nyampe. Oke, lanjut. Hey. Fulham, Marco Silva lawan Leeds United dengan Daniel Farke. Ini salah satu pertandingan yang Inggris banget juga menurut gua, karena dua-duanya Iya. mengusung 4-3-3. 4-2-3-1 sama yang 4-2-3-1, tapi Marco Silva kan juga terbiasa main 4-3-3 flat. Pokoknya Everton ketemu sama Aston Villa nih. Ya. Everton yang baru menang kemarin, di stadion baru juga besok pemainnya, pasti memiliki motivasi yang tersendiri. Lebih. Sementara Aston Villa dan kesakitannya saat ini. Ya, Fulham lagi pede karena baru aja seri sama MU, ya kan? Leeds, kalau gue bilang mereka tuh tim yang memang keras kepala sih mainnya. Iya. Tapi banyak orang bilang Leeds sih bakal berakhir di mid table. Setuju nggak? Melihat kondisi balik lagi gue bilang, untuk memprediksi akhir musim di awal musim ini susah. Cuman kalau melihat tren yang mereka lakukan sekarang, ada kemungkinan mereka bisa di table karena tim-tim yang udah stabil musim lalu, 2 musim yang lalu, sekarang ini justru performanya di bawah kayak West Ham. West Ham ini lagi ada masalah internal. Spurs, siapa yang ngira Spurs bakalan kalah? Ya makanya Brighton juga, Brentford juga menurut gua musim ini nggak se dinamis dua musim terakhir. Jadi, tapi kalau apakah mereka akan berakhir di table, ada kemungkinan, cuman ya it's too early to say. Next game, Newcastle dengan Eddie Howe yang kemarin baru seri juga lawan Leeds United. Terus lawannya Wolverhampton, Victor. Ini gue menarik sih, kemarin tuh Eddie Howe lawan Leeds, mereka seri di kandang sendiri kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah di kandang sendiri, di Ellen Road. Mereka pakai taktik 5-3-2, bertahan lawan Leeds buat apa gitu. Ya karena mereka nggak ada Gordon. Gordon masih nggak ngerti merah. Terus mereka juga nggak ada yang mana sempat cedera di pertandingan lawan Liverpool juga itu kalau nggak salah. Jadi kalau menurut gue ya Eddie Howe dibilang start juga enggak ya benar. Kalau gue bilang di sini mereka tuh harus benar-benar all out karena 2 pertandingan ke belakang kalau nggak salah ya pas mereka masih pre-season itu dua-duanya kalah lawan Atletico Madrid 0-2 sama bahkan lawan Liverpool kemarin. Iya enggak, justru karena itu kalau gue bilang sih mereka tuh lagi di lini serang mereka itu kan bermasalah, apalagi setelah kemarin itu perpindahan Isak dan proses transfernya Isak itu kan memang berantakan banget kemarin tuh. Keluarganya juga jadi nggak stabil. Ditambah lagi, kenapa menurut gua diubah jadi defensif formasi kemarin lawan Leeds, which is sebenarnya aneh sih. Tapi dibilang aneh juga itu wajar-wajar aja ketika lu sebagai tim tandang datang ke kandang orang lain itu fair play aja untuk bertahan. Dengan mengingat bahwa mereka juga lagi lini serang mereka itu lagi terbatas banget dengan Gordon juga pasti kena satu merah. Jadi ya, cuman yang bagi gua tidak masuk adalah ini Newcastle United juga sebenarnya kan secara kualitas jauh di atas Leeds United. Dan Leeds United bisa menahan sampai 0-0 sampai 90 menit itu menurut gua sebuah prestasi tersendiri. Iya prestasi karena Newcastle main bertahan. Iya. Cuman balik lagi, Wolverhampton juga lagi hancur-hancuran kalau gue bilang 5 game terakhir dari pre-seasonnya mereka bahkan baru menang sekali. Ini kan artinya ada kesempatan buat Newcastle kalau emang dia all out, apalagi banyak pemain baru. Mereka dapat Yon Wisa juga kan, menurut gua ini harusnya jadi tolak baliknya si Eddie Howe yang kemarin nggak tahu kalian tahu baca berita atau enggak, Eddie Howe benar-benar diangkat untuk menjadi penggantian Ruben Amorim karena hampir nih 3-4-2-1 juga. Gimana? Eddie Howe ketika Ruben Amorim kemarin kita rumor yang sebelumnya kalau dia yang nggak menggantikan. Jadi kalau Ruben Amorim cabut siapa yang paling pantas ya antara Oliver Glasner atau Eddie Howe. Tapi bahasa gitu nggak perlu lagi, nggak ada Ruben Amorim stays. Ya itu dari Newcastle on Wolverhampton. Menurut gue ini dua-duanya kemarin
Mungkin baru awal musim, tapi dua-duanya lagi jadi kesulitan di Liga Inggris. Next, West Ham lawan Tottenham Hotspur, Graham Potter lawan Thomas Frank. 4-2-3-1 lawan 4-3-3 ya. Which is seru, cuman ini jadi catatan juga stabil. Lagi gak stabil dan dia ada 6 pemain cedera. Ya. Semua Siapa aja? menurut gua tim inti. Dejan Kulusevski sama Dominic Solanke kena lutut. Gua nggak tahu, itu pasti lama. James Maddison sama Radu Dragusin itu belum ada titik terang kapan sembuh karena ligamen ya kan, itu berat. Sama Yves Bissouma. Dari 3 pertemuan terakhir itu Spurs kalah 0-1 doang dari Bournemouth. Sedangkan West Ham sebaliknya yang kita bilang dia lagi hancur-hancuran, kemarin menang di sisi lawan Forest 0-3, itu yang bikin kaget. Sementara Spurs sendiri kalah kemarin lawan Shakhtar, tapi bisa mengalahkan Manchester City Di pertandingan pertama kedua. Oh yang kedua. Itu yang maksud gue tuh. Iya kemarin dia kalah di apa namanya stadionnya Spurs? Spurs Stadion, iya. 0-1 dari Bournemouth. Iya. Oh iya, kalah dengan lawan Bournemouth. Yang Bournemouth juga sebenarnya lagi tidak sehat-sehat saja kan. Jadi karena baru kehilangan si siapa? Itu kok Crystal Palace. Jadi maksud gue itu Spurs ini benar-benar yang dalam kondisi tidak stabil sama sekali. Dan gue bisa mengerti Thomas Frank adalah manajer baru, mereka lagi menjalankan sistem baru. Cuman ya instability-nya ini sampai minggu berapa? Karena kalau memang mereka mau menjadi konten untuk Eropa di akhir musim, ini nggak bisa terjadi lagi. Kalau nggak, apa bedanya dengan belum melepas Ange yang akhirnya jatuh sampai ke posisi 15 atau jadi 2 sebenarnya. Ya di bawah kita lah. Nah ini yang menjadi catatan penting buat Thomas Frank dan bahkan Daniel Levy sendiri. This club needs to be stabilized as soon as possible. Kalau mereka mau menjadi kontender Eropa. Ini Thomas Frank. Kalau lu nggak bisa memanfaatin ability-nya dia sebagai pelatih bagus, sayang banget sebenarnya. Ya di sisi lain ya kita udah pernah bahas West Ham klubnya juga nggak baik-baik aja. Tapi paling nggak mereka ada modal kemarin menang di City Ground. Ya menurut gue ini yang mereka kalahin tuh mungkin itu penyebab si Nuno di depak gitu. Gue nggak ngerti lah, tapi yang pasti ini akan jadi pertandingan menarik karena dua-duanya juga pasti incar menang. Apalagi ini main di West Ham. Brentford, Kate Andrews versus Chelsea, Enzo Maresca. Itu main di GTEC Community Stadium, sama-sama pakai 4-2-3-1. Dan keduanya juga punya tren yang bagus di awal musim ini. Brentford dua kali menang, 1 kali kalah. Kalah yang kemarin sama Sunderland di Stadium of Light. Chelsea juga baru 1 kali seri di opening lawan Palace. Chelsea bahkan di 5 game terakhir tuh termasuk Leverkusen sama AC Milan itu udah menang 4 kali gitu. Cuman ya enggak, kalau menurut gua pemain-pemain yang cedera ini bukan masalah karena yang tadi gua bilang pemain yang datang masuk banyak, yang cedera jadi ketutup gitu loh. Bagi mereka itu nggak ngaruh karena Dela cedera. Iya makanya, tapi bagi Chelsea ini nggak terlalu bermasalah. Karena impactnya. Iya, karena ini klub yang ibaratnya ada 1 cedera, kok masih ada 10 lagi. Iya. Kan lu kan. Walaupun mungkin kualitasnya tidak sama ya, cuman maksudnya this is not a problem buat Enzo Maresca. Paling yang mereka agak harus muter otak si Enzo karena Cole Palmer juga belum sembuh, ditambah Liam Delap belum cedera. Makanya Nicholas Jackson kan ditangkap. Ada 1 benang yang menarik. Semua pemain yang kita pernah deketin cedera. Cedera semua. Ada Morton, Delap. Iya. Gitu. Jangan-jangan ini skopnya MU ini ada apa? Kalian nggak bisa melihat. Oke. Next game. Tadi Brentford, Chelsea ya. Sekarang Burnley Liverpool. Next game. Burnley versus Liverpool. Peringkat 1 loh. Peringkat 1 sama tim yang menjadi korban pertama Manchester United musim ini. Dengan cara yang sangat sulit. Dramatis. Enggak, karena gini. Tapi Daniel itu nggak ada itu sistemnya menang dengan gampang. Harus dengan dramatis. Karena yang kita jual itu adalah konten. Ya.
Harus Karena bisa kita bikin juga jam masih ada. Oh, nah. Kemarin tapi main by Indian sih. Jadi salut sama Onana. Itu pokoknya gue nyalain Onana. Nah, Burnley ini yang menarik, dia di 2 pertandingan awal dia menang lawan Sunderland 2-0 di Turf Moor. Terus lawan Derby County juga dia menang, yang kemarin tuh apa namanya? Carabao. Baru kemarin lawan Manchester United kalah. Sedangkan Liverpool masih agak jebol. Kemarin 9 poin. menang 1-0 lawan Arsenal, itu menurut gua luar biasa sih. Itu free kick loh yang luar biasa ini. Jadi sebenarnya pertandingannya itu sangat membosankan. Ya. Full 90 minutes membosankan. Cuman ya very bad game. Itu karena Arsenal juga bikin jempol ke bawah. Tapi buat dia. Tapi buat Liverpool itu menjadi sebuah pertandingan karena ada istilah Champions winning team itu bisa menang jelek, dan Liverpool menunjukkan kemarin itu mereka bisa menang. Kita sering kayak gitu kan. Jadi itu kenapa gue bilang dari tadi itu ini cabut beneran. Karena dengan permainan sejelek itu aja mereka masih bisa mendapatkan poin Liverpoolnya. Arsenal harus banyak belajar ya. Oke. Akhirnya kita masuk ke pertandingan Derby Manchester, bro. Sebelum masuk ke sana, gue mau nanya. Apa tuh? Apa persamaan Chelsea sama Manchester City? Persamaan? Apa kesamaan Manchester City dengan Chelsea? Sama-sama curang. Sama-sama punya owner yang sangat berambisi, sehingga menghalalkan segala cara. Namun, ada pepatah di Indonesia, sepintar-pintarnya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Sepintar-pintarnya engkau membungkus ikan asin, pasti akan tercium juga. Sepintar-pintarnya kau beli pemain bermahal-mahal, pasti akan kena FFP juga. Itu yang jadi masalah sekarang. Lagi viral, Chelsea kena 75 ya tuduhan. Kalau City kan masih 115 tuh masih ada gabungan dia ngambil menit lebih dulu, kick off, edit gitu kan. Kalau ini kan udah jelas-jelas semua mengenai finansial mereka. Tapi seperti dengan mereka berdua, Chelsea mengakui kesalahannya dan mengizinkan FA. Oh iya, buka ini siapa ini. Bahkan FA mengatakan sangat terima kasih karena Chelsea sangat kooperatif. Tapi yang satu baru dituduh udah datangin pengacara. Ibaratnya gini, Mon. Terus lo ya? Lu jangan sembarangan. Lu ngomong pengacara gue langsung. Lu mendingan jangan nuduh gue. Lu ngomong mak bapak gue deh. Lu ngomong sama mak bapak gue. Mending sama bapak lu langsung ke pengacara gue. Lu ngomong pengacara gue ada 10 orang. Lu ngomong sama mereka. Siang. Cowoknya juga bingung kan? Iya. Baca itu. Mana? Ya itu maksud gue. Cuman kalau ngelihat pertandingan ini ya, terlepas dari tuduhan yang sampai sekarang bahkan menurut gue masih nguap ya, karena nggak pernah dibahas sama sekali juga. Bukan nggak dibahas, nggak pernah diramein sama mereka. Lebih tertarik ngebahas yang kemarin kita ngomongin. Mereka lebih tertarik ngebahas selebrasinya Diogo Dalot sama. Sebenarnya gini, Mo. Biar clear juga buat yang nonton bola saham. Sebenarnya masalah Manchester City ini, sidangnya sudah berjalan, sudah selesai. Cuma keputusannya itu kan di 3 orang juri yang ditunjuk oleh FA dan yang disetujui oleh Manchester City. Nah, 3 ini belum mau ngeluarin pengumumannya, hasilnya seperti apa. Ini yang menjadi kendalanya aja sekarang. Jadi bukan kendala, malah yang penghambat ini terjadi. Apakah mereka akan melakukannya? Karena jadinya kan di awal. Kita udah bahas ulang-ulang ya. Nah, jadi supaya clear aja. Jadi gimana pun pastinya itu baru kita tahu mungkin di akhir musim lagi atau mungkin di Desember. Tapi at the end of the day, hukuman itu pasti akan turun. Dari 115 itu ya kali lu sekarang gini deh, Chelsea kan ini udah terbuka. Udah pasti akan ada perkiraan hukumannya apa nih? Karena udah kelihatan kan jelas. Mungkin dari 75 dibatalin berapa, tapi tetap ya, pengurangan poin atau apa. Sesimpelnya ini, Everton melakukan satu kesalahan aja kekurangan 10 poin. 10 poin. Sesimpel itu aja. Iya. Nah, nggak tahu nih Chelsea ke depan seperti apa. Cuman kalau gue ngeliat pertandingan besok, kalau kalian bilang, ini mah City bakalan gampang, belum tentu kawan.
Kalau kita ngomongin pertandingan, kawan. kalau kita ngomongin pertandingan, Ya. di luar 119 itu, mau namanya efek psikologi apa itu kita nggak bahas. Kita yang mau lihat kondisinya sekarang Manchester City yang katanya untouchables, yang kayaknya susah banget ngalahin City. You're not that anymore. Itu satu. Yang Untuk di awal musim ini ya. di awal musim, enggak di awal musim aja, bahkan musim lalu. Oh, Walaupun mereka masih masuk dalam Iya, 10 besar, kondisi Manchester City yang kita kenal 10 tahun terakhir ini dengan yang kita lihat musim lalu, itu sangat berbeda, Bang. Perbedaan yang paling mencolok adalah mereka tidak lagi mendominasi pertandingan. iya. Itu yang paling juga udah hilang fokus. betul. Di luar masalah-masalah eksternal, mereka juga sebagai tim, kalau dulu mereka adalah salah satu tim, mungkin salah satu-satunya tim yang paling bisa mengatur tempo permainan. Ya. Sekarang justru yang bermain dengan tempo paling lambat, yang untuk bisa mengatur tempo adalah Manchester United. Belum ini juga ya. Walaupun baru 3 pertandingan. Kemarin sempat gue bahas yang mereka main position ball, betul. Iya, City selalu itu dominasi. Tapi sekarang terlebih di musim ini position ball udah nggak berlaku lagi. Siapa yang paling banyak pegang bola sebenarnya itu udah kelihatan kelemahannya di mana kan. Nah, yang kedua, Manchester City. Kenapa gue bilang dia changing banget, mau namanya istilahnya mereka lagi transisi tim, dan itu wajar terjadi ya. Kita juga pernah dulu. Perubahannya itu udah nggak smooth seperti dulu lagi. Mungkin itu faktor dari 115 tadi, Bang. Karena kalau dulu kan, gue mau ganti Mereka nggak bisa barang nggak boleh pemain lagi. Bahkan siapa yang pemain mereka yang baru musim lalu? Savio. Oh, Savinho baru didatangkan musim lalu, sekarang sudah di lock out lagi. belum. Kan udah rencana kemarin, Nah, ada ada di lock rencana out lagi. ke Tottenham Hotspur. Nah, ini kan semua mempengaruhi transisi perubahan daripada timnya Iya, mereka. itu kayak rencana panik kalau Ya. gua. Ditambah lagi pembelian yang mereka ambil pun banyak yang gua nggak bisa bilang gagal beberapa pertandingan. Iya. Cuma tidak sesuai yang diharapkan. Iya. Termasuk salah satunya adalah yang mereka lakukan Leaders. bukan Trafford malah. Oleh Bahkan di media sosial udah itu yang menyamakan gua Trafford bahas di sebagai musim tempat lalu. mana. Gue bahas di musim lalu, James Trafford keren nih, harusnya dia aja yang diambil, harga murah. Sekali lagi kak, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, apa yang dikatakan mohon kembalikannya aja. Ya, Enggak gitu tuh. Ini namanya jatuhkan kredibilitas Enggak. gitu kalau. bercanda kan. Terus Jadi kalau menurut gue pertandingan ini kenapa kita ada chance menang? Hampir semua pemain intinya dia cedera. Ya. Termasuk Savinho yang diharapkan kan dia nggak jadi melepas Savinho ke Spurs karena mereka butuh di kiri kan, butuh pemain sayap karena si Rico Lewis juga cedera. Ya. Ditambah si Ryan Cherky yang baru dibeli juga cedera. Jadi, nggak jadi dong, kan dia pengen banget ketemu sama MU. itu maksud gua. Jadi dia dipertahankan di latihan maka cedera no. Jadi kalau gua totalnya ada 10. Termasuk pemain barunya itu Marcus Bettinelli, kiper walaupun sekarang udah nggak ada Ederson, dia punya si Donnarumma yang belum tentu juga main tuh. Belum tentu main. Kemarin di Italia lawan apa yang dia Lawan Israel. lawan Israel. Dia bermasalah. Dia ngeluarin komentar akhirnya backfire. Mungkin maksudnya mendukung pergerakan Palestina tapi jadi backfire gitu. Nah, ada Omar Marmus yang diharapkan buat jadi pelapisnya Haaland, cedera juga. Terus Mateo Kovacic juga cedera. Ditambah Josko Gvardiol belum sembuh juga kemarin. Udah sempat main. Cedera. Tapi sebenarnya kalau tadinya Marcus nggak cedera ya, justru itu yang gue harapin. Sesko ketemu Marcus. Kita buktikan siapa yang sebenarnya goal getter yang terbaik di Siapa sebenarnya bikin RB Leipzig bagus? Nah, cuman ya Sebaliknya, MU karena Mateus Cunha cedera, udah pasti dong. belum pasti mau. Cuman yang kita harapkan ada Sesko di depan. Atau Zersi. Iya kan? Kadang-kadang Zersi atau Mason Mount? nggak, kalau itu justru gue lebih ke arah Mason Mount. Karena yang dibutuhkan sekarang ini kan posisi 10. Yang gue harapkan, jujur yang gue sangat harapkan, dengan cederanya Mateus Cunha ini, Bruno bisa di-push ke atas. Yeah. Jadi Bruno yang mengisi posisinya punya, bersama dengan Guemo, Sesko di depan, lalu yang di belakang ini, si Casemiro bersama Ugarte. Tapi jujur, Atau Maino. ya, terlepas dari pemain ini deh, lu harap cemas sih untuk perbarui itu. Gini, Gue salah satu Gini, yang kayak, gini. ini bener gak sih?
Ini, kalau kita ngomongin Saint Lamens, sorry, dia udah nggak tahu cara ngomong. Saint Lamens. Jadi kalau menurut gua Saint Lamens ini, kalau lu tanya apakah harap-harap cemas melihat Saint Lamens bermain besok, kalau di tanggal utama, menurut gua coba sama. Gini aja deh, barnya gua untuk kiper MU udah di sini. Siapapun yang nggak atas penggantinya akan lebih di sini. Bayindir aja udah di sini. Lamens itu pasti di sini. Di atasnya Bayindir lagi. Yang gue berharap dia bermain jelek lah. Yang gua takutin cuma satu. Ini kiper muda, ya. Betul. Baru 22 tahun. 23. Masih kota. 22. Nanti kalian cek aja sendiri. 23 tahun. Gue teringat De Gea waktu ketika pertama kali datang ke masih yang namanya kaget karena balik lagi kaget tapi save-nya 10. betul, balik lagi kita melihat bahwa Premier League ini bukan liga yang gampang untuk ditransisi dari liga, apalagi sekarang udah makin modern. Nah, possession ball udah nggak berlaku lagi. kiper nggak kalau di liga-liga lain tuh kiper betul-betul sangat dilindungi ya. Kemarin gue baru nonton La Liga tuh terlihat kiper itu kalau sentuh dikit aja peluit akan dibunyikan. Di Premier League, lu mau sampai kemarin yang kejadian Bayindir sampai ditolak sama Arsenal sama Saliba itu nggak menjadi masalah. Ini yang mungkin harus transisinya. Tapi yang gue yakin sama Lamens kalau dia bisa main, ini kiper yang tadinya juga di Royal Antwerp diharapkan hanya untuk ya udah transisi dan namun dia bisa memberikan performa yang di luar ekspektasi mereka. Untuk kiper yang semuda dia melakukan expectation save-nya itu jauh di atas yang dia dan save-nya itu lebih besar. Jadi menurut gua balik lagi, ya mungkin karena orang anggap gua haters Onana nomor 1 apalah whatever, tapi menurut gua apapun yang di atas Onana itu akan paling enggak udah levelnya dia sekarang di atas Onana. Jadi apapun yang terjadi ya iris waris. Karena balik lagi, at the end of the day it will be his first game. Dan kalau memang ini besoknya main, ini benar-benar yang namanya baptism of fire. Lu mainnya langsung opening itu lawan Derby Day, lawan Manchester City, ditambah mungkin akan jadi nambahin mental ya, karena City kan buat pertandingan terakhir kalah kan ya. Sedangkan kita belum kalah 3 pertandingan terakhir coy. Ya kan? Lawan Inggris kan 2-2 9 menit. Iya, menurut gua 9 menit 2-2. Fulham 1-1. Manchester United lawan Burnley kemarin di Old Trafford kita berhasil nyelamatin muka 3-2. Sedangkan City di Brighton aja dia kalah 2-1. Di kandang sendiri Spurs dibantai 0-2 kan. Ya dibantai lah 0-2 kan bisa nyetak gol sekali. Cuman terlepas dari itu semua, itu kan catatan rekor di atas kertas di mana kemungkinan Manchester United bisa ngambil poin di sini. Kalau gue lihat, kan lu dari tadi ngomongin, gue berharap Mason Mount yang juga cedera. Ya udah, betul tips. Berarti bagus. Bruno Fernandes, Bruno Fernandes, Sesko. Iya, gue setuju. Dan paling yang belakang yang menjadi nanti concern. Salah satu concernnya gue, midfield. Masraoui udah bisa main. Betul, tapi Masraoui gue lebih prefer dia main di back kanan daripada atau dia jadi DM. Bisa. Nah, kita pernah diskusi Ahmad jadi wingback. Nah ini justru kenapa gue mintanya kalau bisa Ahmad Diallo nggak main dulu, Masraoui sebagai starter. Kata kunci, ini pegang omongan gue ya, kata kunci pertandingan derby besok adalah stamina. Kalau Bumo 60 menit, 60-70 menit, dia bisa push dan membawa bola itu menyerang terus. Dia bisa bikin capek lah istilahnya back-backnya Man City, khususnya left backnya. Di menit 70-an, lu bisa masukkan nama Diallo dengan fresh legs, ini bisa ngebongkar seperti apa. Tapi balik lagi, kita lihat kondisi permainannya seperti apa besok. Cuma kalau gue sih ngarepin, karena satu atribut Ahmad Diallo memang untuk attacking, bukan bertahan. Masraoui akan menjadi lebih. Tapi kan 3-4-2-1 ini memaksa wingback untuk lari buat nyerang. Betul. Cuma maksud gue kan si Masraoui juga bisa melakukan. Prefernya gue sih Ahmad
Ahmad di channel dulu, Ya. Mas Rawi yang main di sebelah kanan, di sebelah kiri. This will be a very popular opinion. Gua malah mengharapkan si Patrick Vieira lagi balik di kiri. Gua ngerti dia di beberapa pertandingan kemarin itu sempat ada perform balik. Tapi paling nggak kalau menurut penglihatan gue lawan terancam ketika dia bobo lah. Betul. Semua ketarik. Gitu. Betul. Nah ini kayak gue ngarep Mas Rawi kanan, Dorgun kiri, di tengah left, delete, Yoro bersama aduh, what's his name? Ya kan? Buaya. Bukan Buaya. Siapa? Siapa kemarin yang main? Udah lupa gua. Fredrickson. Heaven, sorry. Heaven. Oh, sorry, gua pikir dulu bilang. Nggak maksud gua, let delete Yoro sama Yes. Heaven buat that magic. Iya. Maguire di nanti aja lah ya. Gitu. Maguire itu masuk Senjata, super sub aja. Karena kalau gue lihat di sini cuma Bukan. 3 orang. Bukan dia jelek ya, tapi memang dia lupa. Intinya pilihan di belakang sekarang lumayan bikin nyaman karena cuma lihat Mason Mount sama Matheus Cunha. Bahkan kemarin ada beberapa jurnalis bilang Matheus Cunha mau memaksa bermain di derby ini. Karena cederanya diperkirakan di tanggal 20-an September. Makanya mungkin dia ngerasa fit dan dia minta untuk bermain. Walaupun bukan official dari Manchester United, cuman menurut gua jangan. Ya, Karena sekarang kita gini. dulu sepanjang musim. Ada istilahnya fight another day. Iya. Hari ini lo nggak main, bukan berarti lebih baik lu istirahat dulu di sini daripada lu paksain main terus akhirnya lo makin parah. Jadi blow up Iya. harapan kita semua. Aduh, jadi cedera. Karena ini kan soft hamstring kan. Yang ya mungkin dipijit aja lo istirahat selesai gitu. Cuman yang menurut gue jangan dipaksa. Anyway, kita bakalan bikin nobar, bukan nobar, nonton bersama. Kita bakalan nonton bersama. Nobar. Kita bakalan bikin nonton bareng-bareng. Kalian kalau misalnya mau datang ke sini, kita diskusi dulu. Kita bakalan open gate, open window, open door lah, open gate. Open door tuh jam 21.30, jam setengah 10. Biasanya anak-anak poros, gue, Patrick, kameramen Arsenal, Minport juga kadang-kadang ada, produser juga ada, sama teman-teman kita tuh udah datang dari jam 9. Itu masih di Surabaya. Udah pulang. Udah pulang. Jadi pasti yakin. Nah biasanya kita ngobrol-ngobrol lah, ngalor ngidul apa sih gitu. Lu Datang aja duluan. Karena itu juga pengaruh. Karena kita ini bisa RSVP juga ngomong. Gue ingetin, walaupun lo nanti dari RSVP, kita sistemnya masih tetap first come first serve. Jadi datang lebih cepat, jadi bisa langsung ambil tag tempat duduknya. Kita akan nonton di sini. Oke. Layar ada beberapa, ada banyak. Banyak. Ya. Layar utama ada di sebelah kanan gue ini saat ini. Itu layar utamanya. Di bar juga ada. Bro, tempat kita to your udah tempat preference. nobar. Yoi. Udah tempat nonton olahraga. Lu mau basket bisa, lu mau bulu tangkis bisa, apalagi? Ya Kita lagi nonton tenis. Iya, lagi nonton tenis nih, gak jelas nih. Sorana Sorana Kirkiel Kirkiel Arti. Ya udahlah, itulah. Datang nanti hari Minggu jam 9. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol dulu. Oke? Jangan lupa tempatnya Lithium Rooftop Bar di Radio Dalam. Dan kalau kalian mau datang lebih cepat lagi, akan ada pertandingan Arsenal lawan. Itu salah. Oh dia, nama saya. Ya, datang lebih cepat lagi. Datang sehari sebelumnya. Nginep di sini. Maksudnya. Di hari Sabtunya ada Kita juga. nonton dulu lah Burnley lawan Liverpool lah. Di hari Sabtunya juga ada Arsenal lawan siapa? Forest. Lawan Nottingham Forest. Jadi Ada Newcastle lawan Wolverhampton Ya, juga jadi tuh temen-temen ini. kalau kalian pecinta Premier League overall, silakan datang ke Lithium Rooftop Bar. Kita selalu open di sini. Oke? Oke. Mungkin itu aja untuk episode ini karena Pak kameramen Arsenal pengen pulang, ngantuk katanya. Ya, mau tutup. udah gua tutup juga. Ya, gua Patrick. Dan gue Raymond. This is Pora Salah bersama kameramen Arsenal di belakang.